Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azza jalaluh, fala tuhitu bihil abhab, wa sama kamaluh, fala tudrikuhul awham, wa syahidat af'aluh annahul wahidul hakimul allam, alladhi an'ama alaina wa hadana ila dinil islam, والذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا خير الأمم، والذي جعل رجب شهر الحرام. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة من قال ربي الله ثم استقام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. وصلى الله تعالى وسلم على النبي الأكمل الأفخام سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم وخير خلق الله على الإطلاق في الاسم والجسم والمقام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الزهاب، وشرف وكرم ومجد وعظم. أما بعد، فإن أحسن الكلام وأبين النظام كلام الله الحي القيوم ذي الجلال والإكرام. الله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت الصلاة والصوم وصنعه للخير، ومن عصى الله فقد نسيه وإن كثرت صلاة والصوم وصنعه للخير. الحديث صدق الله وبلغ رسول الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Pertama diucapkan syukran jazila kepada Muratibul Auqat, pengatur waktu, pembawa acara. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yang saya hormati takmir atau pengurus atau DKM Masjid Raya Jatimulya beserta seluruh jajarannya, para imam, para asatidz, para bini sepuh, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini yang semuanya saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tiada kalimat yang paling tepat, tiada kata yang paling indah, paling mengena, tiada ungkapan yang paling relevan yang sesuai dengan keadaan selain yang utama, terutama dan paling utama. Marilah terlebih dahulu kita sama-sama untuk memanjatkan puja-puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kenikmatannya, anugerah serta kurnia-Nya yang tiada terhingga kepada kita semuanya, sehingga di hari ini, di pagi hari yang sejuk ini, alhamdulillah Allah masih menggerakkan kaki kita untuk bisa melangkah ke masjid-masjid yang kita cintai, ke rumah Allah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, salat subuh berjamaah. Bahkan kita lanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan Allah bukan hanya meridhoi dan mengampuni kita, mudah-mudahan ke depan kehidupan kita makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam rahmat Allah serta penghormatan tertinggi Allah mudah-mudahan selamanya Allah sampaikan, Allah alirkan, Allah limpah curahkan
kepada Nabi kita, manusia agung junjungan alam, paduka mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini Sabtu ya adalah hari terakhir di bulan Jumadil Akhir. Karena insya Allah malam Rabu besok sudah mulai tanggal 1 bulan Rajab, yang kebetulan malam 1 Rajab bertepatan dengan malam 1 Januari ya. Ya malam 1 Januari kan malam Rabu, pas malam 1 Rajab. Kalau 1 Januari kan tahun baru Masehi. Walaupun kita sehari-hari menggunakan almanak kalender Masehi, kita juga semua paham bahwa almanak kalender Masehi itu adalah bukan tahun Islam. Kita sebagai Muslim punya tahun sendiri, yaitu tahun Hijriyah ya, tahun Hijriyah. Yang dimulai dengan Muharram, yang diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Kalau tahun Masehi adalah tahun rekan-rekan kita, saudara kita yang beragama Nasrani, yang dimulai dengan bulan Januari, diakhiri dengan bulan Desember. Jadi boleh dibilang kita tidak ada urusan untuk menyambut apalagi merayakan tahun baru Masehi ya. Saya lebih mengajak kepada para jamaah untuk fokus dengan malam 1 Rajab, bukan malam tahun baru Masehi ya. Banyak di antara kita kadang tahun baru mah hafal semua, bahkan sudah bikin rencana segala macam, tapi kadang nggak tahu bulan sendiri, tahun sendiri, padahal bertepatan dengan malam 1 Rajab. Kalau merayakan tahun baru Masehi nggak ada perintahnya. Jangankan tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah pun nggak ada perintah untuk memeriahkan, apalagi tahun baru Masehi. Tapi kalau awal Rajab, 1 Rajab, itu di hadis sahih Nabi mencontohkan menyambut bulan Rajab dengan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhan. Itu Nabi menyambut 1 Rajab, maka kita juga harus menyambut 1 Rajab, bukan menyambut tahun baru Masehi ya. Cuman perbedaannya kalau tahun Hijriah, bulan-bulan Islam itu mulai tanggal dimulai itu adalah pas maghrib. Jadi malam Rabu pas maghrib itu berarti 1 Rajab ya. Maghribnya kalau Masehi mulainya jam 00, jam 12 malam. Itu banyak yang hiruk pikuk merayakan dan lain sebagainya. Ada yang beli kembang api, petasan, itu ada yang bakar-bakar ya, segala macam. Itu kalau di kampung begitu, tahu kalau di Jatimulya saya nggak paham tuh para jamaah sekalian. Itu ada segala macam lah tuh para jamaah sekalian. Itu para ulama fikih, saya paling tidak mendapatkan 6 kitab yang melarang kita untuk merayakan tahun baru non muslim ya. Kita lebih baik fokus kepada tahun baru Hijriah, yang mana ada 1 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab ya. Bulan Rajab ini dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Nabi, dimuliakan oleh orang-orang Arab dahulu, bahkan sebelum baginda Nabi diutus. Itu di Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya hitungan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dimulai dengan bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Zulhijjah ya. Tuh, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan tadi ada arba'atun hurum, 4 bulan haram, 4 bulan mulia ya. Jadi Allah yang memuliakan bulan Rajab
Nabi memuliakan bulan Rajab, orang-orang Arab memuliakan bulan Rajab, kita juga ayo mari kita muliakan juga bulan Rajab, bukan memuliakan bulan Januari. Ya, itu para jamaah sekalian. Karena itu diambil dari nama-nama dewa para jamaah sekalian. Mana yang 4 bulan haram ini? Ini ada dalam hadis, adanya dalam tafsir. Tuh, yaitu disebutkan 3 bulan berturut-turut, yang satu terpisah. Yang 3 bulan berturut-turut itu bulan 11, 12 dan bulan 1. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang keempat bulan ke-7 yaitu bulan Rajab, ya. 2 bulan menjelang bulan suci Ramadan. Nih para jamaah sekalian. Jadi bulan Rajab ini termasuk bulan mulia, bulan haram. Sehingga di ayat berikutnya ada ayat firman Allah, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Bertanya para sahabat kepada engkau wahai Muhammad tentang bulan haram. Bagaimana kalau melakukan peperangan di bulan haram? Katakan oleh wahai Muhammad bahwa melakukan peperangan di bulan haram kabir, itu termasuk dosa besar. Ini saking mulianya bulan-bulan haram atau bulan Rajab ini, umat Islam bahkan leluhur-leluhur Arab itu nggak boleh melakukan peperangan memuliakan bulan Rajab. Tuh para jamaah sekalian, yang walaupun kadang dulu pada zaman Nabi dimanfaatkan oleh orang-orang kafir, justru mereka malah menyerang umat Islam di bulan-bulan haram ini, sehingga timbul dilema. Di satu sisi kita dilarang berperang, di satu sisi kita diserang sama orang-orang kafir. Maka kemudian turunlah ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih berat ketimbang peperangan, ketimbang membunuh. Ya. Fitnah di sini bukan seperti yang kita pahami. Fitnah di sini tafsirnya adalah serangan orang-orang kafir terhadap umat Islam. Masifnya gerakan-gerakan kafir menghalang-halangi orang yang mau masuk Islam, bahkan mengusahakan orang yang sudah masuk Islam pun diajak untuk keluar dari Islam, untuk murtad. Maka ini fitnah. Ya, fitnah ini bahaya. Maka karena bahaya, lebih bahaya daripada perang, akhirnya Allah memerintahkan qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Walaupun awal mulanya di bulan-bulan haram ini tidak boleh melakukan peperangan, tapi karena mereka yang menyerang duluan bahkan ingin menghancurkan Islam, maka kata Allah perangi mereka secara keseluruhan, sebagaimana mereka juga memerangi kamu secara keseluruhan. Akhirnya umat Islam melawan karena memang perintah Allah. Tuh seperti itu para jamaah sekalian. Jadi bulan Rajab itu bulan yang mulia. Bahkan ada hadis mengatakan barang siapa menghidupkan malam awal Rajab, maka hatinya tidak akan mati ketika hati-hati manusia sudah banyak yang mati. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umnya juga mengatakan khamsul layalin la turaddu fihi du'a la yuraddu fihi du'a. Ada 5 malam yang tidak tertolak kalau kita berdoa kepada Allah. Lailatul Aidain, yaitu malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Kemudian Lailatul Nisfi bin Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Kemudian Lailatul Jum'ati, malam Jumat. Kemudian yang kelima Lailatul Awwalin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Makanya besok malam Rabu, ayo kita banyakin doa, ya, bukan banyakin jalan-jalan, bukan banyakin hiburan, ya. Iya, saya dapat informasi bahwa justru orang-orang Nasrani itu melarang anggota keluarganya keluar malam di malam pergantian tahun. Bahkan ada yang mencoret keanggotaan kekeluargaannya bagi yang keluar merayakan malam tahun baru. Ada yang seperti itu. Tapi begitu ramainya orang yang merayakan tahun baru, ternyata bukan orang Nasrani, tapi orang Islam. Ini yang dikhawatirkan. Ini para jamaah sekalian, jangan sampai umat Islam itu merasa atau tidak merasa, mengakui atau tidak mengakui, sudah mulai
hilang kebanggaan terhadap apa yang ada dalam Islam itu sendiri, lebih tertarik dengan apa yang keluar daripada non-Islam. Itu yang kita khawatirkan. Karena memang Nabi udah ngasih warning bahwa nanti kalian akan mengikuti para pendahulu-pendahulu kalian, sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak. Bahkan kalian akan mengikutinya walaupun masuk ke dalam liang biawak sekalipun, kan seperti itu. Para sahabat bertanya, mengikuti mereka itu apa? Mereka itu Yahudi Nasrani. Katakan yang Rasul, ya siapa lagi? Loh, para jamaah sekalian, memang sekarang sudah terbukti ya, kita dari pemakaian kalender atau almanak saja kita sudah mengikuti kalender almanak Masehi, mulai dari ya penanggalan apapun kita, pendidikan, gajian di tempat kerja, kita acara-acara juga pakai tanggal Masehi, kita bikin acara Maulid dan Isra Mi'raj aja mengikuti tanggal Masehi. Iya gitu kan, memang itu karena memang pengaruh penjajah dulu ya, penjajah Belanda dan lain sebagainya. Bahkan sampai sekarang hukum positif yang dipakai di Indonesia pun masih hukum ciptaan orang Belanda ya gitu ya, yang dibuat di Paris di Perancis yang disebut dengan KUHP. Karena KUHP apa? Bukan karena uang hukum putus ya, apa KUHP itu? Kitab-kitab undang hukum pidana itu ya, belum menggunakan syariat Islam itu. Ini para jamaah sekalian, jadi pengaruhnya memang kental sampai sekarang. No problem, tidak ada masalah. Cuman yang jadi masalah itu adalah ketika kita umat Islam sudah banyak yang nggak ngeh, banyak yang melupakan dengan apa yang ada dalam Islam itu sendiri, bahwa Islam itu punya tahun baru, punya bulan. Makanya para ketua DKM, para pengurus masjid, kalau menentukan tanggal-tanggal kegiatan di masjid, jangan hanya mencantumkan tahun Masehinya saja. Tolonglah kita-kita itu lebih diperlihatkan kekentalan keislaman kita, supaya anak-anak kita, generasi penerus kita juga, mereka memiliki kebanggaan terhadap apa yang ada dalam Islam. Cantumkan juga bulan dan tanggal hijriahnya gitu ya. Jadi kalau yang lain menggembor-gemborkan persiapan tahun baru Masehi, kita bukan. Ayo kita gembor-gemborkan malam 1 Rajab. Itu seperti itu seharusnya para jamaah sekalian. Karena Allah memuliakan, Nabi memuliakan, orang-orang Arab pendahulu memuliakan, kita juga ayo kita memuliakan bulan Rajab ini para jamaah sekalian. Apalagi tadi Imam Syafi'i menyebutkan tidak tertolak doa di malam 1 Rajab. Jadi yang lain begadang mau bakar-bakaran, mau bakar petasan, mau bakar kembang api dan lain sebagainya, kita begadang memperbanyak berdoa, mumpung lagi ada promosi ijabah malam 1 Rajab ya. Itu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana para jamaah sekalian tentang memuliakan bulan Rajab ini? Ada keterangan dalam satu hadis, in aradtum rahata waqtal maut wan najat minasyaiton wal hurud minad dunya ma'al iman fahtarimu haji syuhur kullaha bikasrati siyam wan nadam ala ma salaf minal asam wadhkuru khaliqal anam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Para jamaah sekalian, jadi ketika berbicara tentang memuliakan bulan Rajab, para jamaah sekalian, cara memuliakan bulan Rajab itu adalah bikasrati siyam. Pertama, selain tentunya kita menyambut dengan berdoa di malam pertama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana. Kemudian kita memuliakan bulan Rajab itu dengan puasa sunnah, puasa Rajab. Jadi orang tahun baruan kita malah puasa sunnah tanggal 1 itu ya, tanggal 1 Rajab itu. Berbicara tentang puasa sunnah, bagaimana hukumnya, terlepas daripada banyaknya hadis-hadis, baik itu hadis yang sahih, hadis yang dhaif, bahkan hadis maudhu, banyak menghiasi tentang perihal tentang puasa-puasa sunnah. Terlepas dari itu semua, kita sami'na wa ata'na dengan para ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama yang punya kapasitas, mereka
meriset Al-Quran dan Al-Hadis, bagaimana mereka kemudian memberikan fatwa, mengeluarkan hukum tentang puasa sunat Rajab. Bagaimana para ulama-ulama mujtahid? Ternyata ulama mujtahid yang 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, sepakat tentang kesunahan puasa Rajab. Jadi kalau ada yang mengatakan puasa Rajab bid'ah, itu di luar mazhab yang 4 itu ya. Jadi di kitab-kitab mereka, kitab-kitab ulama mujtahid yang 4 ini mensunnahkan puasa Rajab, bahkan membolehkan puasa sebulan penuh, ya, membolehkan puasa sebulan penuh, karena Nabi juga pernah puasa Rajab sebulan penuh. Nabi juga pernah bulan Rajab tidak berpuasa sama sekali. Jadi 4 mazhab ini membolehkan kita puasa sebulan penuh. Hanya Imam Ahmad bin Hambal memerintahkan untuk menyelang dengan membatalkan 1 hari. Imam Ahmad bin Hambal saja. Jadi kalau umpamanya 30 hari, udah hari ke-15 jangan puasa ada, atau hari keberapa dibatalin 1 hari supaya jangan menyerupai bulan Ramadan. Itu sebenarnya artinya pada dasarnya memang diperintahkan kita berpuasa sunat. Terlepas daripada kita melaksanakan atau tidak, kita punya prinsip mengikuti para ulama mujtahid, mengikuti paham mereka bahwa puasa sunat itu hukumnya adalah boleh, hukumnya adalah sunat. Itu para jamaah sekalian. Adapun hadis-hadis dhaif yang mewarnai kitab-kitab menjelaskan tentang keutamaannya, silahkan. Itu masih lebih kepada motivasi aja, motivasi ya. Itu biarkanlah mereka para ulama yang bertanggung jawab dengan hadis-hadis yang mereka cantumkan di kitab-kitab mereka. Kita orang awam tidak ada hak untuk kemudian kita mentasheh para alim ulama seperti Imam At-Tabrani, Imam Hakim, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, apalagi Imam Muslim, Imam Bukhari. Masa kita bisa mengkritik mereka yang tentunya mereka itu para ahli hadis, para alim ulama yang sudah luar biasa pengetahuan tentang ilmu hadisnya. Masa kita yang baru ustadz, baru ulama kemarin, kita udah langsung ini nggak boleh dipakai, ini nggak boleh dipakai, ini riwayat Imam Tabrani lemah, ini riwayat Imam Hakim. Emang siapa lu? Kan seperti itu para jamaah sekalian. Masa kita lebih percaya orang-orang sekarang ketimbang ulama-ulama ahli hadis yang dahulu? Itu aja para jamaah sekalian ya. Jadi kita ikuti aja sebagai motivasi. Umpamanya ada yang mengatakan bahwa nanti di hari kiamat semua orang akan merasa kehausan, terkecuali orang yang berpuasa di bulan Rajab. Ya, itu kan motivasi supaya kita mau puasa Rajab, ya kan? Karena bulan Rajab itu termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Sebaik-baiknya puasa sunat sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah berpuasa di bulan-bulan haram. Bulan haram diantaranya adalah bulan Rajab. Itu hadisnya sahih dan disepakati para jamaah sekalian. Tuh, itu cara memuliakan bulan Rajab dengan banyak berpuasa sunat. Boleh silakan. Ada yang 3 hari, ada yang 1 hari. Itu kan ada kau tuh hadis walaupun dhaif yang mengatakan bahwa puasa tanggal 1 menghapus dosa 3 tahun, puasa tanggal 2 menghapus dosa 2 tahun, puasa tanggal 3 menghapus dosa 1 tahun, puasa tanggal 4 menghapus dosa 1 bulan ya. 7 hari berpuasa, 7 pintu neraka ditutup. 8 hari berpuasa, 8 pintu di surga dibuka. 10 hari berpuasa, minta apapun pasti dijabah dunia maupun akhirat. Bertambah harinya, bertambah pahalanya. Itu kan motivasi, silahkan. Apalagi bagi orang yang memang rajin berpuasa, silahkan. Kebetulan memang ada ayyamil bid, hari-hari putih, ada ayyamil sud, hari-hari hitam, ada hari Senin, hari Kamis. Kan sunat-sunat puasa itu ya. Ada tanggal 27 Rajab, Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu, jadi silahkan. Bagi yang biasa berpuasa silahkan berpuasa. Kalaupun tidak, ya nggak apa-apa nggak berpuasa. Jangan membid'ahkan puasa Rajab, itu aja. Kalau memang tidak mau berpuasa Rajab, itu cara memuliakan bulan Rajab bikasrati siyam. Yang kedua, wan nadam ala ma salaf minal asam.
Bulan Rajab itu adalah bulan di mana kita dianjurkan untuk nadam. Nadam itu bersedih, menyesali akan dosa-dosa yang sudah kita lakukan di masa lalu semenjak balik sampai sekarang. Karena terhitung catatan amal kita mulai dihitung, dicatat itu semenjak balik sampai sekarang. Itu tidak ada pemutihan, Pak, kecuali tadinya kita kafir. Tadinya kita kafir, kemudian masuk Islam usia 60-70 tahun, pemutihan gak dihitung sebelumnya. Tapi kalau kita Islam dari semenjak balik, Pak, itu ada hitungannya. Ninggalin sholat 1 kali itu nggak bisa ada pemutihan kalau kita belum bayar, kalau kita belum qada. Tuh ya, kalau kita pernah ninggalin puasa Ramadan nggak ada pemutihan, kecuali kalau kita mengkodoknya. Itu para jamaah sekalian, kita ingat semua dosa-dosa kita semenjak balik. Dosa ketika muda, dosa ketika sudah menikah, ketika belum punya anak, ketika sudah punya anak, sudah punya cucu. Dosa kita barangkali mungkin udah menggunung, udah selangit, nggak kehitung. Nah, bulan Rajab ini momentum untuk menghitung-hitung dosa. Penting menghitung dosa supaya kita itu mau bertobat. Sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, diberikan napas, masih hidup sampai sekarang. Memang kenapa, Pak? Karena kita masih diberi kesempatan untuk mentobati dosa-dosa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Tuh para jamaah sekalian, jadi ayo momentum bulan Rajab untuk mensucikan kita dari dosa-dosa. Bulan nanti ditanjut dengan bulan Sya'ban, dilanjut puncaknya di bulan Ramadan. Bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram, bulan Ramadan bulan panen. Makanya bulan Ramadan kita ringan ibadah karena memang panen, di situ kita beribadah keberkahan Ramadan. Sebelum Ramadan Sya'ban, sebelum Sya'ban ayo mulai dari Rajab. Kita muliakan Rajab dengan berpuasa sunat dan banyak bertobat. Allah itu sangat senang kepada orang-orang yang bertobat. Pendosa yang bertobat lebih mulia di mata Allah, di hadapan Allah, ketimbang orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Kan seperti itu. Iya, jadi air mata orang-orang yang menangis karena bertobat kepada Allah lebih Allah sangat cintai ketimbang orang-orang yang ahli zikir, ahli ibadah tapi merasa lebih baik daripada orang lain. Tuh para jamaah sekalian, orang yang ahli maksiat belum tentu dia akan masuk neraka. Orang yang ahli ibadah belum tentu dia masuk surga. Karena dosa bisa dihapus dengan kesungguhan tobat, dan pahala ibadah juga bisa hancur dengan ujub dan riya dan lain sebagainya. Makanya ayo bulan Rajab kita jadikan momentum untuk kita bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Makanya kita kalau habis wudu baca doa Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Kita minta sama Allah supaya dijadikan orang-orang yang tobat, karena Allah cinta terhadap orang-orang yang tobat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah untuk mencari ampunan dari Tuhan kalian. Ini para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan dalam kitab beberapa kitab hadis dan hadis yang sahih itu diumpamakan bahagia atau senangnya Allah terhadap orang yang bertobat diumpamakan seperti seseorang yang melakukan perjalanan membawa semua hartanya di kendaraannya, ya, naik kuda umpamanya. Kalau di hadis itu zaman dahulu kendaraannya kuda, semua hartanya dibawa di kuda tersebut. Kemudian dia istirahat di satu pinggir jalan, duduk di bawah pohon senderan, ngantuk tertidur. Pas dia terbangun membuka matanya, itu kuda yang membawa seluruh hartanya itu raib, nggak ada di depan. Panik dia karena semua hartanya ada di kuda tersebut. Dia mencari ke sana kemari, nggak ketemu, berhari-hari nggak ketemu, sampai kelelahan. Kemudian duduk istirahat, tertidur lagi. Pas terbuka matanya, bangun, dia lihat kuda yang dicari-cari ada di depan dia. Bahagia sekali, senang sekali. Allah lebih senang terhadap hambanya yang bertobat melebihi orang tadi. Itu para jamaah sekalian. Makanya ayo kita cari keridhaan Allah dengan kita banyak bertobat. Toh di Al-Quran juga yang disebut orang yang akan mendapatkan surga adalah orang-orang yang bertakwa, bukan orang yang gak pernah maksiat. Tapi walladzina idza fa'alu fahishatan,
yaitu orang-orang yang apabila melakukan keburukan au zalamu anfusahum, atau dia berbuat zalim kepada diri mereka karena berbuat maksiat, zakarullah, kemudian mereka tersadar ingat kepada Allah, fastaghfaru li dzunubihim, kemudian mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka karena mereka tahu wa may yaghfiru dzunuba illallah, bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Ulaika jazaa'um maghfiratun min rabbihim, bagi mereka balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka, bukan hanya ampunan, wa jannat, surga, wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, mengalir sungai-sungai di bawah, wa ni'ma ajrul amilin, dan inilah surga dan ampunan Allah sebaik-baiknya ganjaran bagi orang yang melakukan amal tadi, yang bertobat tadi. Itu para jamaah sekali. Jadi bulan Rajab adalah awal penyucian kita daripada dosa-dosa yang kita lakukan, baik dosa zahir maupun dosa batin, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, itu diistighfari semuanya. Makanya kalau orang-orang suluk, orang-orang yang belajar ilmu thariqah, ketika mereka mulai berbaiat talqin kepada guru mursyidnya, diajarkan itu minimal biasanya istighfar pertama itu 3 kali. Ya, istighfar itu 3 kali, dan 3 kali itu di antara para mursyid itu ada yang mengajarkan istighfar yang pertama mohon ampun atas dosa-dosa zahir yang disengaja. Istighfar yang kedua mohon ampun daripada dosa-dosa batin yang disengaja. Istighfar yang ketiga mohon ampun daripada dosa zahir dan dosa batin yang tidak disengaja. Itu sebagian para mursyid thariqah ada yang mengajarkan kalau baca istighfar itu seperti itu, nggak polos cuma astagfirullahaladzim, 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 nggak polos, ada isinya. Itu kalau kayak kebanyakan mayoritas thariqah itu biasanya istighfarnya 100, itu ya. Kemudian salawatnya 100, tasbihnya 100, la ilaha illallahnya 100. Kecuali Qadiriyah Naksabandia 165 la ilaha illallahnya. Biasanya seperti itu para jamaah sekalian. Jadi bentuk pertobatan kita di bulan Rajab ini adalah mengingat kembali dosa-dosa yang sudah kita lakukan semenjak balik sampai sekarang, kemudian kita sesali, kemudian kita tangisi bila perlu, kalau bisa ubuku sambil menangis. Fa illam tastati'u fatabakau. Kalau belum bisa menangis, pura-pura menangis, artinya berusaha untuk menangis. Fatabakau, astagfirullahaladzim, sambil membayangkan betapa beratnya nanti azab dan siksa Allah kalau kita tidak dapat ampunan Allah di hari kiamat. Kita bayangkan diri kita, istri kita, anak-anak kita Pak, dibelenggu oleh rantai dari neraka, diseret ke neraka gara-gara kita banyak melakukan dosa. Ngebayangin itu Pak, tak terbayangkan betapa berat siksaan neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadzuqul azab. Ketika terkelupas kulit kita, terbakar oleh api di dalam neraka, menjerit kesakitan, kemudian diutuhkan kembali, kemudian dibakar kembali, tak henti-hentinya abadal abidin. Bayangkan betapa pedihnya neraka kalau kita tidak bertobat dan tidak mendapatkan ampunan Allah. Bahaya besar, masalah yang sangat besar kalau kita sampai meninggal belum mendapatkan ampunan Allah. Makanya momentum bulan Rajab, ayo banyakin bertobat, insya Allah. Itu ya. Tuh. Kalau tobatnya ini yang sifatnya hak adami, nggak cukup kita istighfar saja Pak, nggak cukup kita sholat tobat saja ya. Ini bagus nih sholat tobat ya, 2 rakaat itu memang ada dalam hadisnya, walaupun tidak disebut sholat tobat. Dimerintahkan 2 rakaat itu ya, sholat untuk mohon pengampunan dosa, sama kayak sholat hajat, sholat istikharah. Kalau sholat hajat kita pengen dikabul hajat, kalau sholat istikharah kita pengen dikasih pilihan dalam satu pilihan. Kalau sholat taubat kita ingin diampuni dosa. Kalau yang namanya hak adami ya harus diselesaikan. Kalau dalam bentuk fisik ya kita minta maaf atau dibalaskan. Kalau dalam bentuk materi ya kita harus mengembalikannya, harus melunasinya, harus membayarnya. Kalau hutang piutang dan lain sebagainya. Kalau sifatnya privasi, kita memfitnahnya, menjelek-jelekannya, kemudian menjadi buruk di mata manusia, ya kita juga harus meminta maaf.
itu bagian daripada pertaubatan, taubatan nasuha itu seperti itu ya. Kemudian menghentikan semua keburukan, berpindah kepada kebaikan. Nah, ini layak dan pantas dan diperintahkan ini di bulan Rajab dalam rangka memuliakan bulan Rajab. Kemudian apalagi yang ketiga, wadhkuru khaliqal anam. Banyak-banyaklah berzikir menyebut nama sang pencipta yang menciptakan manusia, yang menciptakan makhluk. Banyak berzikir di bulan Rajab ini. Artinya apa? Harus ada peningkatan zikir kita. Sebenarnya zikir itu kan memang bukan hanya di bulan Rajab, di luar bulan Rajab pun kita diperintahkan berzikir. Dan lihat Pak di Al-Quran, apa kita diperintahkan berzikir itu hanya cuma istighfar 3 kali setelah sholat doang? Enggak. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kalian sudah menunaikan salat yang 5 waktu, maka berzikirlah kalian qiyaman, dalam keadaan berdiri. Kita mah jarang lagi berdiri zikir mah. Wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk. Jarang kan, paling kebanyakan kita berzikir lagi duduk. Wa ala junubikum, dan dalam keadaan berbaring. Orang kalau tidak berdiri ya duduk, kalau tidak duduk ya berbaring. Artinya apa berarti? Setiap waktu, setiap saat kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah. Qiyama wa qu'uda wa ala junubikum. Nah, ini yang susah Pak pengamalannya kalau tidak melalui bimbingan seorang guru. Makanya kita harus punya guru yang membimbing zikir kita. Iya, kita harus punya mursyid yang mengajarkan kita zikir. Bagaimana zikir yang benar? Bagaimana bisa kita mengamalkan zikir setiap waktu, setiap saat? Berdiri, duduk, berbaring. Kalau tidak ada bimbingan zikir dari seorang guru, kadang kita cuma seingatnya kita, sejalannya kita pas ingat zikir. Kadang kita sambil baringan pas mau tidur doang, bismika Allahumma ya, bismika amut, baru ingat waktu bangun alhamdulillahilladzi ahyana. Di luar itu kadang kita nggak berzikir sambil baringan, malah mau plek HP kan begitu, sambil baringan itu nyantai. Zikirnya itu apalagi sambil jalan paling ingat mau naik kendaraan doang, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah disawallan hada wa ma kunna lamurin. Kesononya kita lupa, apalagi kita musik di mobil, udah boro-boro zikir kita Pak. Nah ini padahal perintahnya itu kan zikir itu bukan hanya sambil duduk, berdiri dan berbaring pun harus berzikir. Nah ini di kapan pun diperintahkan oleh Allah seperti itu, apalagi memang ini di bulan Rajab. Makanya ulama-ulama itu ada yang ngasih zikir istighfar Rajab itu ya, yang dibaca 70 kali sehari, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kemudian ada tasbih Rajab ya, tanggal 1 sampai tanggal 10 subhanallahil hayyul qayyum itu ya 100 kali. Tanggal 11 sampai tanggal 20 subhanallahil ahadis somad itu ya, tanggal 21 sampai tanggal 30 subhanallahir rahub. Itu kan ada istighfar Rajab, ada sayyidul istighfar. Apalagi sayyidul istighfar itu penting Pak. Sayyidul istighfar itu hadisnya sahih. Sayyidul istighfar itu barang siapa membaca sayyidul istighfar di siang hari itu meninggal, maka dia tempat kembalinya adalah surga. Barang siapa baca sayyidul istighfar di malam hari itu dia meninggal, maka tempat kembalinya adalah surga. Itu kalau baca sayyidul istighfar. Itu orang kalau nggak mati malam ya siang, kalau nggak mati siang ya malam. Makanya sayyidul istighfar jangan ditinggal, karena kita khawatir siapa tahu hari itu ajal kita sampai dijemput oleh malaikat. Tuh para jamaah sekalian. Jadi para jamaah sekalian, ayo perbanyak zikir apalagi di bulan Rajab. Dan bukan hanya zikir itu, zikir khusus yaitu banyak membaca sholawat. Karena di bulan Rajab inilah sejarah mencatat terjadi kejadian fenomenal, spektakuler, luar biasa yang terjadi kepada Rasulullah tanggal 27 Rajab, yaitu adalah perjalanan Isra dan Mi'raj yang membawa hasil, yaitu terutama sholat yang 5 waktu. Kita ingat tentang Isra Mi'raj, bagaimana sejarah Isra Mi'raj, maka kita teringat dengan sang pelakunya itu baginda Nabi. Maka di bulan Rajab kita bukan hanya banyak zikir, banyak tasbih, banyak istighfar, tapi juga banyak membaca sholawat. Apa hikmahnya? Apa fadilahnya?
ar-rohata indal maut minal atash. Pas syakaratul maut, Pak, syakaratul maut itu orang itu dikasih haus semua, Pak. Masya Allah, luar biasa haus itu terjadi ketika syakaratul maut. Dan di situ bahayanya apa? Ada iblis, setan memanfaatkan sisa waktu, mengerahkan semua kemampuannya untuk mengajak kita keluar dari Islam. Makanya Allah udah wanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan sampai menyerupai ayah kita, menyerupai ibu kita, datang ketika kita kehausan. Kamu haus nak, kamu haus deh. Iya haus. Nih ibu bawa air, nih bapak bawa air, nih minum buat kamu. Iya bu, sini minumnya, sini ayah minumnya. Iya tapi kamu harus keluar dari Islam ya. Baru ibu kasih, baru bapak kasih. Begitu dalam kitab Daqaiqul Ahbar diceritakan. Betapa beratnya coba kalau kita tidak ada dalam pertolongan Allah. Bisa jadi karena kehausan kita nggak kuat, kita minta itu air dan kita rela melepaskan akidah Islam kita. Kafir dalam keadaan meninggal, naudzubillah min dzalik. Itu yang kita khawatirkan. Nah kalau memuliakan bulan Rajab dan bulan-bulan haram, nggak bakal itu dikasih haus pun nggak bakal. Jadi nggak bakal. Wan najat minasyaiton. Orang yang memuliakan bulan Rajab itu akan selamat daripada godaan setan. Setan itu di situ yang paling habis-habisan ingin mencelakakan kita. Karena di situ yang menentukan innamal a'mal bil khawatim. Amal itu yang diukur adalah ujungnya, ujung kehidupan kita, Pak. Walaupun dari awal kita nggak mengenal agama, nggak mengenal ibadah, menjelang wafat kita dapat hidayah, kita bertobat sampai wafat husnul khotimah, itu yang paling bagus ketimbang dari kecil hidup agamis, religius, islami, menjelang wafatnya malah tergoda bujuk rayu setan, tinggal sholat, tinggal ibadah, maka su'ul khotimah. Bahaya itu para jamaah sekalian. Tuh, makanya kita harus hati-hati, jangan lengah. Apalagi udah tua begini, kita mohon maaf, kita harus betul-betul ada persiapan. Jangan sampai ketika syakaratul maut itu kita lengah dan iman kita copot. Dan kebanyakan kata Imam Hanafi, copotnya iman hamba-hamba Allah itu adalah ketika syakaratul maut. Imam Hanafi menyebutkan seperti itu para jamaah sekalian. Makanya jangan lengah di situ para jamaah sekalian. Supaya makanya orang yang mau meninggal itu talqin terus. Kebetulan 2 minggu yang lalu ibunda saya meninggal, ya itu ditalqin aja terus. La ilaha illallah. Kan seperti itu. Atau yang pendek aja, takut cuman sampai la ilaha keburu meninggal. Allah, Allah, Allah. Ada yang mengatakan seperti itu para jamaah sekalian. Nah, kita pengen selamat dari bujuk rayu setan, ya. Pengen kita tidak haus. Wal hurud minad dunya mal iman, pengen keluar dari alam dunia ini dengan membawa iman. Nah, ini para jamaah sekalian, maka pahtarimu hajihi syuhur, muliakan bulan-bulan haram. Muliakan bulan-bulan haram, bulan Muharram, apa bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan yang sekarang bulan Rajab. Muliakan bulan Rajab, ya. Tuh, dengan banyak puasa sunat, dengan banyak bertobat, banyak berzikir, bertasbih, dan banyak membaca sholawat. Itu paling penting. Makanya ulama menyebutkan rojaba, rahmatullah, jimnya judullah, baknya birrullah, kasih sayang Allah, kemurahan Allah, dan kebaikan Allah. Manfaatkan bulan Rajab ini. Kita gak usah fokus-fokus dengan tahun baru. Kalau mau healing-healing, mau jalan-jalan, masa liburan dengan anak-anak, bukan niat tahun baruan, niat liburan aja, mengisi liburan anak-anak. Imam Ibnu Hajar mengatakan boleh apabila kita penat di rumah, kita pusing dan lain sebagainya, silahkan Pak untuk tanazuh, bahasa fikihnya tanazuh, piknik, rekreasi, refreshing, silahkan untuk mengembalikan semangat kembali beribadah, semangat beraktivitas, silahkan. Tapi kita tidak niatkan dalam rangka merayakan tahun baru non muslim. Kita lebih kepada itu dibolehkan dalam fikih, mengajarkan kepada keluarga supaya mereka juga tidak penat. Anak kita jangan sampai belajar siang malam, mereka nggak dapat hiburan sama sekali, nggak ada penyegaran sama sekali. Istri kita sumur, dapur, kasur, ya kan begitu ya, mereka penat. Atau ada yang mengatakan jalan-jalannya cuma ke Citerep, ke Singapura, ke Madinah, ke Harep, ke dapur, ke Tengah Imah, cuma begitu doang ya. Itu kita, itu para suami
Gimana tuh? Bagaimana kita sebagai nahkodanya menciptakan ritme perjalanan rumah tangga supaya tetap romantis, supaya tetap segar, supaya tetap bahagia, ceria. Ya silakan mau piknik, tapi gak usah pakai tahun baruan, karena memang pas liburan anak kita saja itu para jamaah sekalian. Nggak apa-apa, silakan, bagus-bagus saja kalau memang ada budgetnya. Tapi kalau nggak ada budgetnya jangan maksain, utang-utang segala macam, ya nggak usah. Udah mendingan kita di rumah puasa sunat, puasa Rajab, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.